Tuhan tahu apa yang sedang engkau alami hari-hari ini. Tapi satu hal yang Tuhan bilang, be still. Kau punya pengharapan di dalam Tuhan. Oh haleluya Jesus.
nama Tuhan sama-sama kita katakan Amin. Mari sama-sama kita memuliakan Dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa
nyanyikan ini dari awal. Sama-sama kita katakan. Kau menderita berikanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Sekali lagi katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Saya undang teman-teman sama-sama kita bangkit berdiri. Hidupnya Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkan lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat wajahmu, buka kedua tanganmu. Dengan segenap hatimu katakan, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. lebih keras lagi angkat suaramu bagi Tuhan, segenap hatimu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Tuhan. Terlalu Kasih-Mu Kasih-Mu Yesus,
Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Mari berseru di dalam nama Yesus. Ku berseru, Ada mujizat dalam nama Yesus. Yesus, Kau Tuhanku. Ada terobosan dalam nama Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari panggil nama Yesus. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yes, Jesus. Yesus, Yesus, Dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Pelepasan terjadi dalam nama Yesus. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, di dalam setiap kita, seperti di dalam surga ya Bapa. Tuhan, kalau pada hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya yang dari Engkau, oleh Engkau, untuk Engkau, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukalah hati setiap kami. Bukalah juga jiwa kami Tuhan. Nyatakanlah Roh Kudus yang telah ada di dalam hati setiap kami
untuk mendengarkan, untuk melakukan, dan untuk berbagi firman-Mu di dalam nama Yesus ya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya, luar biasa. Oke, Shalom Bapak Ibu semua ya. Nah, hari ini kita akan lanjutin sebenarnya apa yang telah diberitakan pada saat yang lampau ya. Bahwa kita sama-sama telah mendapatkan talenta dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, peperangan tersebut. Dan hari ini kita akan membawakan ternyata berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu kita mesti kelola dengan kesepakatan yang luar biasa, terutama di dalam keluarga, suami istri ya terutama. Dan disiplin di dalam mengelola, terutama berkat keuangan di dalam keluarga. Kita lanjutin ya. Nah sebenarnya sih prinsip keuangan kerajaan ya, kerajaan Tuhan. Itu ada 3 ya, setia mengelola, itu kita bisa lihat di talenta, ada 10 talenta, ada 5 talenta, ada 1 talenta. Kita akan deskripsi tidak terlalu detail, cuma at glance aja. Dan kedua, kita bisa menerima, ketika kita mengelola, kita bisa terima. Ya, di sini ada di Matius 6:11 kita diberikan makanan yang secukupnya. Terus di Tesalonika itu, ya ketika kita bekerja baru dapat hasil. Ketika kita diam kita nggak dapat hasil. Oke, ini maaf kalau pointernya di mana yang merah. Oh ya, oke, thank you. Dan yang ketiga adalah setia memberi. Setia memberi itu, ya kita ketika kita bekerja kita mendapatkan hasil pertama itu buah sulung. Terus kita ada ada perpuluhan, ya kita setia di dalam perpuluhan, terus kita ada pemberian lain kepada orang tua, kepada saudara dan sebagainya. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan pasti bersyarat. Karena di situ ada free will ya, ada kehendak bebas di dalam setiap kita. Oke, kita temanya kan setia ya, setia, sepakat disiplin itu kita setia konsisten. Jadi firmannya di sini ya, maka kata Tuhannya itu kepadanya, ini yang 10 talenta. Yang mendapatkan 10 talenta ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang baik dan setia. Ini karakter. Oke, pernah juga kita khotbahkan perihal karakter ya. Karakter itu bukan tiba-tiba datang, cuman mesti dibangun. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan ya, pelan-pelan karakter kita itu akan berubah. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi emang kita kelola berkat yang diberikan, bukan kita sia-siakan. Jadi bagaimana? Jadi berkat itu tidak linear sama uang. Tetapi misalnya cerita anak saya ya. Istrinya itu ASI-nya banyak gitu. Malah kita bisa memberikan ASI kepada orang lain, berlebih gitu. Jadi kita bisa memberi. Ketika kita tahu yang menerima ASI itu benar-benar membutuhkan gitu loh. Dari sisi ekonomi, kalau beli susu berapa duit? Nah kita beli susu bisa, sanggup, tapi diberikan berkat yang lebih luar biasa. ASI-nya luar biasa, bayinya sangat sehat. Itu kan berkat yang lain gitu. Oke, terus misalnya anaknya ini handle itu cukup istilahnya nggak rewel gitu loh. Ya, vaksin segala macam nggak panas. Ada orang yang dikit-dikit divaksin panas. Nah kita satu keluarga pas istri juga dokter ya. Jadi kita juga nakes, satu keluarga kita udah divaksin semua, jadi puji Tuhan ya.
Jadi masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ternyata memang di dalam Tuhan itu selalu damai sejahtera sukacita itu selalu ada. Oke, kita masuk ya di pengelola keuangan. Intinya setiap orang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan masing-masing agar tersedia kebutuhan hidup yang cukup dan tidak berkegantungan kepada orang lain secara keuangan. Jadi tidak tergantung. Caranya gimana? Kita mesti tahu ada 3 fase di dalam kehidupan manusia. Kelola keuangan kita secara cerdas agar ada persediaan dana yang cukup pada fase usia tua. Ini juga saya ngambil dari kata-kata yang dikatakan oleh Yusuf ya. Yusuf waktu dia menafsirkan mimpi yang diberitahukan oleh Raja Firaun waktu itu. Oke. Nah, kita lihat fase pertama ini kita belajar ya, sekolah dan sebagainya. Ya, ada yang selesai, ada yang enggak selesai dan sebagainya. Tapi belajar itu ada 2, ada yang formal ya melalui sekolah, ada yang informal. Mungkin seperti saya tidak bisa melanjutkan ke universitas ya. Itu udah belajar juga, jadi sambil kerja, sambil belajar, jadi belajar terus, baca buku dan sebagainya. Jadi sourcesnya gampang, apalagi pada hari ini. Begitu luasnya digital ya, dunia digital hari ini, kita bisa source mengenai marketing, kita bisa source financial dan sebagainya. Oke, buku-buku marketing dulu kita mesti ke Gramedia baca, mesti spend waktu di situ. Hari ini enggak. Ya, kita di mana-mana sambil nganggur udah bisa baca. Fase kedua itu kita produktif. Di Indonesia umur 55 itu udah pensiun. Ya, kalau kita kerja pasti digantikan oleh generasi berikutnya. Jadi kita nggak selamanya gitu loh. Kita mesti tahu bahwa itu adalah pensiun di 55. Kecuali kita sangat produktif, kita bisa mengerti dan sebagainya. Itu pun nanti setelah 55 kita bukan jadi pegawai tetap kalau yang bekerja ya. Itu cuma dikontrak. Dikontrak setahun demi setahun ya, 2-3 tahun, paling lama 5-6 tahun udah pasti juga udah selesai gitu loh. Oke, fase ketiga itu 55 tahun ke atas ya masa tua. Di sini apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur aset kepada anak itu bukan hanya uang ya. Bagaimana value-value yang kita deliver kepada dia, kepada mereka, sehingga nanti bisa balik dengan baik gitu loh. Oke, tadi dikatakan mengelola ya. Mengelola itu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan lagi memiliki pengetahuan, kemampuan dalam proses kelola pada aktivitas perencanaan, persatuan, pelaksanaan untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi ada visi. Kelola itu gitu, bukan istilahnya, ada istilah kan asal kelola. Gitu kan. Nah ternyata begitu kita mendalami kata demi kata, itu mengelola itu artinya ini. Ya, mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan. Terus kita juga mesti memiliki pengetahuan yang sesuai ya untuk di dalam strategik mengelola. Nah, mengelola talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu ternyata talenta itu ya, kalau kita lihat di Perjanjian Baru jumlah uang yang sangat besar nilainya. 1 talenta itu sama dengan 10 dinar. Oke? 1 dinar itu udah cukup banget untuk 1 hari hidup. Jadi semua orang itu pasti dapat gitu. Jadi 1 talenta aja dia bisa hidup 20 tahun loh. Itu gaji orang Yahudi 20 tahun. 1 talenta. Karena gaji mereka itu 1 hari 1 dinar. Dan pasti cukup, tidak pernah kekurangan. Itu ceritanya ya kalau kita buka di penafsiran di Perjanjian Baru. Oke, kita buka satu-satu. Saya nggak komplit banget ya tulis firmannya, tapi ini kembali ke yang sebelumnya ya. Kita selalu beruntung. Kita di sini semuanya sehat ya, semuanya prokes. Kita bisa beribadah udah offline ya. Diberkati, pasti diberkati ya. Nah, ternyata berkat dan usaha itu yang
deskripsi keberuntungan. Oke. Jadi berkat itu Tuhan, ya kasih Tuhan itu tanpa syarat. Dia memberikan berkat. Tapi janji Tuhan itu mesti ada usaha ya. Jadi berkat itu kita bisa lihat ya, ada referensi, di back-nya. Kok jadi gede? Oke, thank you. Ini ada memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, berkat ya. Yeremia ini. Yeremia 29 ayat 11. Bisa baca di ulangan juga mengenai berkat. Nah, di Kolose 3:24, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah ini nyambung ke Kolose 3:23 ya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa. Ya, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, usaha. Nah ini digabungkan, itulah yang dinamakan keberuntungan. Ya, keberuntungan di sini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan amin. Ya, yang katakan beruntung tadi luar biasa ya, beruntung beneran ya, amin ya. Marilah kita membangun skill, keberuntungan dan raih setiap kesempatan untuk selalu beruntung. Skill itu kan kemampuan, usaha. Jadi kalau kita tidak ada usaha, ya pasti problem. Berfirman, baca firman, bersekutu dengan Tuhan, berusaha, ya kan? Berusaha itu nanti tingkatnya juga ada levelnya ya. Levelnya sampai suatu ketika kita berusaha itu bukan untuk diri sendiri loh, untuk menjadi berkat, untuk memberkati. Wah luar biasa. Oke, waktu lampau juga saya sudah memberikan action plan kita ya. Yang pertama itu dimulai dari apa yang ada. Itu di Lukas 5 ya. Lukas 5, Simon Petrus, apa yang ada. Terus Kristus mengatakan bahwa ayo kita jauh lebih, masuk ke lebih dalam. Terus dikatakan loh kok Kristus, Yesus menyuruh saya lebih dalam. Saya kan lebih jago daripada Tuhan Yesus. Karena saya ini jadi nelayan udah puluhan tahun gitu loh. Kok disuruh paling dalam? Ternyata dia harus mulai dari apa yang diberikan hikmat Tuhan kepada dia. Ketika dia lakukan itu, waduh, luar biasa. Ikannya berlimpah-limpah. Masuk ke dalam, cuma dia berbagi. Kalau dia tidak berbagi pada saat itu, perahunya pasti tenggelam karena banyaknya ikan. Yang kedua, buatlah rencana ya. Buatlah rencana itu firman-Nya juga ada. Itu di Amsal 24 ayat 6 ya. Hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung kepada penasihat yang bagus. Ya kan? Yang nomor 3 ya. Kita harus membuat timetable perencanaan ke depan. Ini action plan ya. Perencanaan ke depan itu ya di Mazmur 20. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau rancangkan. Jadi mesti punya planning dulu. Ketika kamu planning ya pasti terjadi ya. Dan setelah itu mesti di jurnal, ada report. Jadi kalau kita lakukan segala sesuatu tanpa report, tanpa jurnal ya, kita nggak tahu. Yang kita lakukan itu apakah berhasil atau tidak. Pada era milenial ini ya, ketika startup ceritanya, bukan drakor Korea startup ya. Jadi startup itu dia melakukan bisnis. Terus ternyata profit and loss-nya rugi. Kalau orang accounting pasti tahu ya, untung ruginya kok rugi. Tapi tiba-tiba kok nilai perusahaannya gede banget. Di Uber, ya dibeli. Ditawarin namanya price earning ratio. Waduh, dibeli sampai 10 kali harga buku dan sebagainya. Padahal dia rugi. Kenapa? Karena mereka punya jurnal. Mereka punya report. Kok yang menjadi patokan apa di report itu? Ternyata yang menjadi patokan adalah ratingnya. Begitu banyak orang mengunjungin aplikasi dia. Begitu banyak orang yang beli via toko online-nya.
gitu. Ternyata itu rating, ternyata itu valuable, ternyata itu bisa menjadi uang gitu loh. Oke, ini oke, pengalaman pribadi ya, kita sama-sama di dalam keluarga dan juga karena kita juga baca banyak buku-buku keuangan ya, itu ternyata correlated sama firman Tuhan. Jadi pengelolaan keuangan pada saat ini kita tahan terhadap gempa, kita tahan terhadap masa sukar, itu ada 4 level ternyata. Oke, jadi kita masuk ke sini ya, hari ini intinya di 4 level sebenarnya. Ketika kita sepakat dan disiplin menerapkan 4 level daripada keuangan, tingkat keuangan ini, Tuhan pasti memberkati kita dan pasti kita kuat banget, terutama di dalam keuangan. Jadi kita bukan menjadi hamba uang, tapi kita bisa mempergunakan uang dengan bijak dan istilahnya menjadi berkat orang banyak. Amin ya. Oke. Level pertama adalah mengelola pendapatan. Mengelola pendapatan ada 2 ya. Kalau pengusaha, usaha yang dibangun ya menjadi pendapatan yang berkesinambungan. Usaha yang dibangun, startup itu mau perusahaan Unilever dan sebagainya, usahanya yang dibangun sehingga perusahaannya beruntung. Oke. Kalau profesional yang dibangun apanya? Kemampuannya yang dibangun menjadi pendapatan yang berkesinambungan. Oke, ingat ya. Jadi pendapatan yang berkesinambungan, pendapatan tetap ya, janji Tuhan ketika kita ada pohon di pinggir aliran sungai, itu kita akan bertumbuh dan berbuah lebat ya, di Mazmur juga. Nah, akan ada kelebihan ketika kita bisa mengelola dengan baik, ketika kita mengetahui antara kebutuhan dan keinginan. Oke? Kebutuhan itu apa? Faktor untuk kehidupan hidup utama. Sifatnya mendesak, misalnya makanan, minuman, tempat tinggal untuk bertahan hidup. Jadi istilahnya primary needs, bukan secondary ya. Makan ya, tapi bukan makannya, makannya di mana? Makannya di restoran, enggak juga. Makan ya santai aja gitu loh. Enggak usah bisa spend uang terlalu banyak, enggak gitu perlu. Nah, keinginan itu apa? Tambahan atas pemenuhan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak. Ingin diakui oleh rival orang, supaya orang lihat gitu. Ya, apalagi orang lihat padahal semuanya kredit. Nah, itu kan bahaya. Ya kan, kita menjadi beban. Ya, misalnya memakai produk yang bergengsi, premium, HP dan mobil dan sebagainya gitu loh. Oke? Firman-Nya juga ada ya. Ini yang saya tadi katakan bahwa Yusuf ya. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun dan 4 bagian lagi itulah yang menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu ya, menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Ini ceritanya tahu ya, bahwa ketika Yusuf itu menafsirkan mimpi Firaun, ya, Firaun itu begitu berkelebihan, ya, Yusuf ngatur, tidak semua dibelanjakan apa yang dihasilkan pada saat itu, karena akan dikatakan bahwa nanti 7 tahun kemudian bisa datang masa sukar gitu loh. Jadi mereka kumpulkan, nah ternyata pada masa sukar itu, ya, mereka yang punya lahan tidak dibeli oleh Firaun. Firaun mau berbagi. Oke, melalui Yusuf mereka mengambil lahan-lahan itu, bukan mengambil ya, meng-outsource lahannya itu, bibit dari raja, dia nanam, dia cuma ambil ini kok, 1/5. Oke, sisanya mereka kelola kembali. Jadi itu sangat bijak ya, level 1. Nah, ketika kita bisa mengelola level 1, pasti ada kelebihan di level 2. Tapi kalau tidak ada level 1 ya, orang gak bisa kelola level 1, itu Anda tidak akan punya level 2. Level 2 keuangan, sepakat
ya mempunyai dan sepakat dalam goal keuangan. Jadi ketika bisa ngelola level 1, Anda pasti mempunyai dan lakukan kesepakatan di dalam keluarga untuk goal keuangan. Membuat jurnal keuangan, ya, kebutuhan keinginan, mengerti melakukan prinsip pengelolaan keuangan, ya. Biasanya ini umum ya, ini perpuluhan, dana darurat, cicilan produktif, kebutuhan hidup. Kebutuhan itu selalu 40% dari pendapatan, itu udah umum. Nah ini dana darurat ya bisa aja kita bisa bantu orang dan sebagainya gitu. Ini juga ada ya, kita bisa lakukan investasi ya. Level 2 itu kita bisa placing ya, kita bisa taruh duit kita kepada sesuatu barang jasa yang future value-nya lebih apresiasi itu naik. Misalnya apa sih? Misalnya kita taruh di deposito, itu juga bertambah. Gulung terus, bunganya jangan diambil. Atau apa? Atau kita beli rumah, atau kita beli tanah, ya, atau kita beli emas. Cuma emas naiknya perlahan tapi pasti. Jadi apresiasinya itu ya paling 2% setahun. Tapi kalau tanah, kalau beruntung, ya, kayak hari ini orang bilang, waduh, harga rumah turun, semua turun dan sebagainya. Tapi di peak 2 udah double harganya. Jadi tergantung lokasinya juga. Oke, di sini ada firmannya ya, tanah yang mengeluarkan hasil yang bertumpuk-tumpuk. Dalam 7 tahun kelimpahan itu, ya, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Bayangkan gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Jadi kalau Anda bisa kelola itu tanpa kita sengaja, terjadi yang namanya multiplikasinya luar biasa. Itu istilahnya nanti terjadi exponential growth. Ya, kita nggak ngerti. Tapi ini yang kejadian. Kalau kita bisa kelola level 1 dengan baik. Nah, ini ada yang nyapa nih. Ya, sengaja di sini supaya nggak gitu tegang. Bijak dan sepakat dalam alokasi budget anggota keluarga. Ya, saya bilang, "Mah, saya cuma mau ambil 2 juta 1 bulan, misalnya. Kamu berapa?" Nah kita coba, oh ini ya belanja makan apa, biasa traktir teman gitu-gitu dan sebagainya. Terus biaya rumah tangga ya, listrik, ya, air, kita beli makan dan sebagainya, semua di jurnal. Nah itu diatur. Ya paling si suami ini ya biaya transport, makan. Jadi nggak ada biaya yang untuk macam-macam ya Pak ya. Oke, biaya istri sama, biaya rumah tangga, diatur nih. Nah anak dikasih uang jajan, ya berapa? Mereka bertanggung jawab. Ya kesaksian sih anak-anak saya dikasih uang jajan selalu ada kelebihan. Kenapa? Kita kasih contoh dan sebagainya, jadi selalu ada kelebihan. Oke, ini di sini ya. Firman-Nya, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Prajurit bertanya kepadanya, dan kami apakah harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya kan? Kalau kurang yang salah siapa? Yang salah gajinya ya. Nah itu kan namanya bertobat lah ya. Oke. Karena saya tahun 84 juga gaji 40.000 cukup loh. Jadi bersyukur banget ketika itu gajinya kecil. Sehingga kalau gaji 100.000 kaget juga, berarti lebihnya berapa? Kalau gaji 1 juta lebihnya berapa? Ya kan, jadi lifestyle-nya gak robah gitu loh. Oke, yang keempat sepakat membangun keuangan anak. Penting gak? Karena kita jadi menjadi teladan. Teladan itu kita gak bisa lengah. Kita gak bisa boros. Kita gak bisa memberikan satu contoh yang jelek. Ya kan?
Istri saya ngomong, saya tuh nggak pernah beli tas-tas mahal ya. Dia pikir iya juga. Ya cuma dia beli investasi yang apresiasinya yang tinggi-tinggi semua, tapi bukan tas mahal. Ya, mobil terlalu mahal, enggak juga. Ya kan? Kenapa? Apa bedanya mobil mahal dengan sesuatu investasi yang apresiasinya tinggi, misalnya tanah. Bedanya apa? Mobil ya beli misalnya 200 juta. 5 tahun lagi harganya berapa? 100 juta barangkali. Kalau nggak hilang. Ya kan? Tapi kalau beli tanah kan nggak hilang. Terus berapa? Ya kan? Jadi kayak ya contoh konkret nih ya. Tempat ini dulu paling semeter 1 juta. Hari ini berapa? Ini di jalan raya kurang lebih 25-30 juta loh semeter. Ya kan? Nah kurang lebih gitulah. Itu yang appreciation value namanya, terjadi appreciation. Jadi kita memberikan contoh ya, jadi membangun kebiasaan membuat jurnal keuangan pribadi. Membuka dan membiasakan mereka menabung. Apresiasi terhadap pencapaian goal keuangan yang dibuat. Mereka harus punya goal keuangan. Ini saya contoh karena saya bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Jadi mereka memberikan anaknya, belum lahir aja dia pacaran aja dia planning ya. Anak 2 aja ya, iya. Masing-masing anak udah dibukain tabungan. Begitu anaknya udah 17 tahun, dia datang. Nak, ini duit yang papa mama nabung. Kamu mau pakai lanjutin sekolah, silahkan. Mau pakai bisnis, silahkan. Selanjutnya papa mama tidak biayain kamu lagi gitu loh. Jadi value caranya itu, jadi bukan selalu uang ya. Harta itu ada 6 harta ya. Spiritual, aset spiritual, aset jiwa, aset tubuh, aset keluarga, ya, networking, terus harta benda. Harta benda itu terakhir, ketika kita uber harta benda, 5 harta di atas hilang loh. Mesti uber harta rohani, semuanya akan digenapi. Nah itu yang saya kirim ke Pastor Petrus yang ya Daniel Mananta. Oke, ini ya di sini ya. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Artinya itu harta di sini itu tadi bukan hanya duit, tapi value dan caranya. Nah ini saya kasih contoh ya, berita yang luar biasa ya. Uang miliarder warga Tuban tinggal 50 juta. Mereka itu dapat, ini tahu kan beritanya, mereka ada yang dapat sampai 15 miliar. Hari ini dapat 50 juta. 15 miliar di mana? Ditanya warganya waktu saya nonton TV itu di Metro TV, dia bilang apa, dia nggak tahu udah di mana duitnya. Karena dia nggak bisa mengelola berkat itu. Dia beli mobil sampai yang hebatnya Astra itu sampai spesial layanin loh. Oke? Ada kabar uang kamu miliar. Ini kata Pak Garas, uang miliar warga Tuban tinggal 50 juta. Oke, yang terakhir 5 menit ya. Saya kasih kuda Mustang keledai. Jadi yang tadi saya bilang goal keuangan atau visi keuangan. Ada yang tahu bedanya? Oke. Jadi bedanya gini, kalau di Amerika orang-orang yang pelihara kuda ya, itu maunya punya kuda Mustang. Kuda Mustang itu kuda yang mahal, kuda yang kuat, kuda yang luar biasa. Gampang gak nangkap kuda Mustang yang begitu? Susah sekali, susah sekali. Nangkapnya itu pakai keledai. Ini lihat ya. Jadi si koboi itu ya ditugaskan untuk nangkap kuda Mustang. Dikirim keledai, dia uber si Mustang itu, terus lasonya itu ya, dia putar, tak gitu, masuk ke lehernya Mustang ini, dan dia udah ikatkan ke keledai ini. Nah, keledai, terus abis itu si koboi itu pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah aja, dia makan, dia ngebir, santai. Nggak lama si keledai itu bawa kuda Mustangnya datang. Kok bisa? Keledai itu ternyata visinya itu pulang ke rumah. Punya goal settingnya itu jelas. Dia bisa kelola emosi dia bisa kelola katanya sih kedunguannya dia. Dan dia itu tidak
tidak pernah terjerumus kepada lubang yang sama. Ya, yang saya mau jelaskan pada hari ini, kita jangan terjerumus kepada lubang yang sama, karena kebetulan saya kelola koperasi juga pada masa-masa sukar ini. Kenapa saya cerita mengenai pengelolaan keuangan? Saya juga sangat sedih. Banyak sekali ya orang yang jatuh ke pinjol. Pinjol tahu ya? Tahu semua loh, saya aja sebenarnya pertama nggak tahu. Dikasih tahu pinjaman online, terus dicek, waduh ternyata bunganya gila. Nah kita itu taat aja. Harga keledai tidak terlalu mahal, Mustang begitu mahal. Kita itu begitu mahal, ya. Kita itu begitu mahal di mata Tuhan, sehingga Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita. Kita jangan terjerumus di hal-hal yang duniawi. Ketika kita datang kepadanya, kita mau bertobat, ya, kita mau mengikuti Dia, kita taat, kita tekun, maka goal dari Tuhan untuk setiap kita dengan rancangan yang indah pada akhirnya akan terwujud. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sekalian hari ini kita seminar mengelola keuangan, sepakat dan disiplin dalam mengelola keuangan. Baru saya dapat informasi itu, Pastor, yang coba ditampilin yang tadi dari Tuban itu loh. Baru saya dapat informasinya nih. Mereka dapat, belum ada 1 tahun ya. Mereka dapat 15, paling tinggi 20 ada ya? 15 M, 15 miliar, sekarang 50 juta. Seharusnya Pak Jeffrey harus seminar di sana itu. Sangat bagus sekali supaya anak Tuhan kita jemaat IHS jangan sampai terima mujizat, terima berkat, terima pertolongan, tapi hanya sekejap hilang gitu. Pinjam lagi sana, pinjam lagi sini. Seperti firman Tuhan yang dikatakan, setelah minyak itu melimpah, dilakukan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Nabi itu berkata, bayar utangmu dan hiduplah dari sisanya. Artinya bijak mengelola, supaya enggak berutang lagi. Jangan sampai kita berdoa terus, terima mujizat, tapi enggak seimbang dengan bijak mengelola. Dan hari ini itu dilengkapi, saudara. Sepanjang minggu kemarin kita terima pertolongan, terima keajaiban, bahkan mungkin saudara terima berkat yang melimpah. Hari ini bagaimana saudara sepakat suami istri mengelola keuangan itu, bahkan meningkatkan talenta yang sudah saudara miliki. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Dan terima kasih Pastor Jeffrey dan semua keluarga, karena kasihnya, kemurahannya, saudara, kemarin bulan Februari kalau nggak salah, saya WhatsApp Pastor Jeffrey, karena Pastor Jeffrey ini yang punya gedung ini. Tadi sudah disampaikan, dulu masih 1 juta ya Pastor ya. Sekarang sekitar 30 juta per meter. Saudara kalikan saja, tanahnya aja itu belum bangunannya. Nah setiap awal bulan 3 kan kita harus membayar sewa gedung ini. Dengan hati yang bergumul dulu, berdoa dulu. Gimana ya? Karena saya juga merasa pasti keluarga bisnisnya alami dampak dari COVID ya, Pastor ya. Berdoa, rapatkan kaki, rapatkan tangan. Setelah itu sambil diskusi dengan rekan-rekan, tolong bantu dalam doa. Saya sampaikan, saya ngomong, Pastor gimana untuk sewa selanjutnya gedung ini, ada diskon enggak? Gitu. Ya kita paham jawabnya Pastor Jeffrey, kita paham apa yang kita alami semuanya, bukan hanya secara bisnismen yang alami dampaknya, gereja juga
Semua alami dampaknya. Ya dikembalikan ke saya, menurut Pastor Petrus, mau berapa persen? Aduh, dalam doa. Singkat cerita, setelah berdoa, jangan sampai tersinggung kan gitu. Kalau baik menurut Pak Japri, kira-kira 50% boleh enggak. Tapi enggak langsung dijawab, saudara. Maksudnya ini suami teladan, diskusi dulu sama istrinya. Padahal dia leader toh. Ini suami yang menghargai istri loh. Dia diskusi dulu. Sebentar ya Pak Petrus ya, kami ngobrol dulu gitu Pak ya waktu itu. Setelah itu saya dalam hati saya jawab aja Pak gitu. Soalnya kalau sudah agak lama, karena kalau teleponan gitu toh, pasti sambil saya doakan toh. Mungkin ada jamahan Tuhan gitu. Tapi kalau sudah ditutup teleponnya, diskusi dulu, takut berubah dalam hati saya toh. Wes tak sebut lagi nama Tuhan Jama Bu Lili. Akhirnya dikasih diskon 50%. Wah, itu anugerah. Bendahara ngomong gini, Pak, kalau ini ditransfer semua kering kita, dia bilang gitu. Setelah saya bilang diskon 50%, itu haleluyamu berapa kali Han? Ya, saya percaya itu juga kesepakatan yang bijak Pak Jeffrey bersama Bu Lili mengelola usaha, mengelola bisnis sehingga sampai hari ini tetap tidak walaupun goyah tapi tidak tergoncangkan. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan. Pak Jeffrey tadi ngomong seperti ini materi saya yang fresh. Belum saya sampaikan kemana-mana. Nanti di gereja lain dia akan disampaikan. Jadi kita mendapatkan berkat yang pertama. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih, Pastor. Engkau sungguh baik Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Bukan besarnya pendapatan atau hasil yang kau terima. Sementara Pastor Jeffrey tadi berkhotbah, saya ingat waktu kami di Blitar, saudara. Saya masih ingat belanja bulanan yang saya kasih ke istri 500 ya. 500.000 satu bulan. Itu sudah termasuk susu anak.
Jadi kami kalau ke pasar itu beli telur itu telur yang pecah. Yang pecah nanti dimasukin ke plastik. Karena itu harganya jauh lebih murah dari telur yang utuh. Karena apa? Ya hiduplah dari apa yang kita miliki. Bukan hidup dari utang. Jangan bergaya karena utang. Jangan makan, jangan belanja dari utang. Belanja baju, belanja tas, belanja yang lain-lain dari utang. Kami mencukupkan itu dan sampai hari ini itu kami belajar mengelola apa yang ada. Saya melihat jemaat YS Jakarta ini baik-baik, sangat baik. Apalagi Bu Yanti satu keluarga itu sangat baik. Tapi kami gak pernah minta atau pinjam uang mereka, gak pernah. Kalau saya pinjam pasti dia kasih ya Bu Yanti ya. Tapi gak pernah. Sekalipun gak pernah saya pinjam, saya minta. Kenapa? Belajar hidup dari apa yang ada. Mau Indomie kah? Mau telur yang pecah-pecah kah? Puji Tuhan sekarang tidak kami belanjakan itu lagi. Karena saya percaya akan berkat Tuhan semakin melimpah. Melimpah, melimpah. Tapi kalau itu belum kita terima, hiduplah dari apa yang ada. Kelolalah dengan bijaksana. Sehingga ekonomimu sehat, keuanganmu sehat. Dan engkau dapat menikmati berkat Tuhan yang jauh lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan selalu menolong. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Selalu menjagaku. Selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Nama Yesus, kami pasti ditolong Tuhan. Selalu
wajah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. kami percaya itu. Sehelai di rambutku Amin. akan terjatuh Kami imani dalam nama tanpa Yesus. seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, Dalam nama Yesus. selalu menjagaku. Kami imani dalam nama Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Biar pujian ini sebagai ungkapan iman-Mu. Mari lebih keras lagi katakan, Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Serahkanlah, haleluya. Lebih dahsyat lagi, 1, 2, 3. Haleluya. Kami dipelihara, kami dikenyangkan, kami ditolong oleh Tuhan. Mari semua bertepuk tangan. Bersama-sama lo nyatakan. Katakan, ku dibebaskan. Dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu.
kita, mari kita angkat wajah kita. Tinggi, tinggi namamu, bertahta di hatiku. Yesus, kau kekuatanku, kemenanganku. Mari dengan imanmu katakan. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus, kau kekuatanku, kemenanganku. Mari angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Tinggi, tinggi namamu, bertahta di hatiku. Yesus, kau kekuatanku, kemenangan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus, kau kekuatanku, kemenanganku. Dengan imanmu katakan kemenanganku, 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 kemenanganku. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya telah diberkati, dengan iman sama-sama katakan